Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Isur Suryati. Ini adalah rekaman tugas saya praktek coaching supervisi akademi kelompok 2 dalam tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Ini adalah Kak Jimmy Agustian Hartolo sebagai fasilitator, kemudian saya sebagai coach dari SMPN 1 Sumedang, kemudian Ibu Happy Diah sebagai coach dari SMPN 9 Sumedang. Saya dan Bu Happy adalah calon guru penggerak angkatan 9. Daftar isi, cover, tim, tujuan pembelajaran, alur tirta, video coaching saat jadi coach, video coaching saat saya jadi coach, kesimpulan dan penutup. Tujuan pembelajaran, coaching antara rekan sejawat, guru, bertujuan memperbaiki kinerja mengajar dan menghadapi perubahan pembelajaran. Dengan bantuan coach, guru dapat mengidentifikasi area perbaikan, memperkuat budaya kolaborasi di sekolah, dan mengembangkan keterampilan pengajaran serta kepemimpinan. Proses coaching juga memungkinkan pertukaran pengalaman untuk pembelajaran kolaboratif yang positif. Alur tirta. Yang pertama, T adalah tujuan. Tanyakan tujuan perencanaan apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan kegiatan. Kemudian yang kedua, identifikasi. Dan E, rencana. Tentukan ukuran keberhasilan program pengembangan kegiatan, identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan, identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan, identifikasi dukungan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi. Berikut adalah video saat saya menjadi coach. Assalamualaikum Bu Happy. Waalaikumsalam Bu Isur, hai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Isur kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Happy. Ini Bu Happy kemarin kan Bu Happy WA saya ya, katanya mau ngobrol. Ya. Tapi saya nggak ada waktu untuk offline, jadi kita online saja ya Bu Happy. Iya, siap. Kebetulan hari ini kita ada waktu antara 15 sampai 15 sampai 20 menit untuk ngobrol-ngobrol. Nah, apa yang ingin Ibu Happy sampaikan dalam diskusi kita kali ini? Iya, ini Bu, saya ada masalah nih di pembelajaran saya, tepatnya di kelas 9C itu ada anak yang hampir setiap pelajaran itu tampak tidak bersemangat gitu, kemudian juga lesu, bahkan kadang-kadang juga tertidur saat pembelajaran. Saya sudah mencoba ngobrol dengan teman sesama pengajar di kelas itu, ternyata sama seperti itu Bu. Aduh, saya bingung sekali gitu, gimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Itu Bu. Wah, menarik sekali Bu Happy ya topik pembicaraan kita kali ini. Jadi di kelas Bu Happy itu ada siswa. Jadi setiap sedang belajar, dia itu seperti kurang bersemangat ya Bu Happy? Nah, iya betul Bu. Bahkan saya berpikir ini teh kenapa ya anak tersebut? Apakah pembelajaran saya kurang menarik atau gimana ya sehingga membuat anak tersebut sering seperti itu gitu Bu. Ya. Nah, dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa yang Bu Happy inginkan? Yang saya inginkan tentu saja saya menemukan solusinya bagaimana mengatasi anak tersebut, kemudian sehingga anak tersebut menjadi bersemangat belajar, kemudian juga menjadi lebih memahami materi, begitu Bu. Ya, bagus sekali Bu Happy. Itu yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita kali ini ya Bu ya. Ya. Nah, dari yang tadi Ibu katakan terkait anak tersebut, kira-kira apa yang telah Ibu lakukan untuk mengetahui atau memperingatkan anak tersebut? Iya, selama ini sih saya sudah mencoba menegurnya ketika anak seperti itu, terus juga
bertanya gitu kenapa sering terjadi seperti itu. Terus kita juga sudah berkomitmen agar hal ini tidak terjadi. Tapi hasilnya ya belum menunjukkan hal yang signifikan sih Bu, ada perubahan gitu setelah ditegur. Tapi perubahannya itu belum signifikan, belum tampak nyata gitu. Masih kadang-kadang masih suka tertidur juga gitu Bu. Wah, bagus sekali ya solusi yang sudah Ibu Happy terapkan ya. Jadi Ibu Happy sudah menegur, kemudian mengingatkan ya, dan juga sudah komitmen dengan Ya, anak tersebut agar tidak mengulangi lagi ya, tidur di kelas gitu ya. Kemudian ada solusi lain, ya. ada langkah lain yang dilakukan Bu Happy. Kira-kira apa? Di selain menegur Eh, anaknya. eh, apa ya? Eh, saya kan sudah melakukan langkah tadi, tapi saya pikir mungkin kurang tepat ya, sehingga hasilnya tidak signifikan tadi. Mungkin yang belum saya lakukan dan berencana akan melakukannya adalah dengan cara ngajak ngobrol mungkin dari hati ke hati mungkin berdua gitu. Karena selama ini saya menegurnya langsung di kelas, eh, di hadapan teman-temannya gitu Bu. Jadi nanti saya mau coba memanggil anak tersebut, kemudian ngobrol dari hati ke hati mengenai apa penyebabnya sehingga anak tersebut seperti itu. Kalau kemudian opsi yang kedua mungkin kalau hal itu tidak berhasil, saya akan mencoba bekerja sama dengan wali kelas dan guru BP mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya mungkin Bu. Kenapa anak tersebut seperti itu? Mungkin itu Bu rencana saya. Ya, bagus sekali Bu Happy. Jadi Bu Happy ada beberapa langkah ya, enggak hanya satu langkah berarti ya. Jadi Ya, Bu Happy ya. punya beberapa rencana ya, beberapa solusi. Hmm, Jadi kalau ya, solusi pertama tidak berhasil, ada solusi kedua dan selanjutnya begitu ya Bu Happy. Wah, ya, ini ya. menarik sekali Bu Happy. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan nih, kira-kira kalau misalnya dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Ibu Ya. berada di level mana nih? Mungkin saya sudah berusaha mungkin baru sampai level 5 Bu. Ya. Iya. Nah, kira-kira, ada rencana mau dinaikkan usahanya? Jadi kan sekarang Bu Happy Iya, tadi ya tadi seperti yang sudah disampaikan mungkin itu sudah berusaha rencana menegur saya di level selanjutnya 5. Bu. Iya, iya. Nah, terkait rencana itu ya Bu Happy, tadi kan Bu Happy, sudah menegur tapi di dalam kelas ya. Nah, tadi Bu Happy Iya, mengatakan, akan, eee eee, mengajak anak tersebut berbicara dari hati ke hati. iya, Iya. Nah, iya, kira-kira itu, iya. kapan akan dilaksanakan? Eh, Mungkin itu dilaksanakan mungkin minggu-minggu ini Bu secepatnya mungkin kira-kira sepulang sekolah lah. Saya akan mencoba mengambil waktu sekitar 15 menit lah atau sampai 20 menit sehingga tidak mengganggu jam pulangnya mungkin. Itu Bu. Ya, langkah yang bijaksana ya Bu Happy. Jadi, Bu Happy sudah memilih waktu yang tepat dan bijak ya, karena tidak mengganggu waktu anak belajar dan juga tidak Iya, mengganggu waktu anak untuk, beristirahat begitu ya Bu Happy. Nah, kira-kira, iya. ada tantangan enggak? Ada kesulitan enggak untuk, rencana ini? Untuk mengaplikasikan rencana ini? Mungkin tantangannya adalah mungkin anak tersebut mau tidak mungkin diajak berbicara, diajak ngobrol gitu. Terus juga kalau misalkan untuk langkah yang kedua tadi mungkin tantangannya kalau orang tua tidak bisa diajak kerjasama mungkin sehingga kita sulit berdiskusi. Mungkin itu tantangannya Bu. Iya, pasti ada aja ya tantangan sama Bu Happy. Iya. Nah, terkait, dukungan nih Bu Happy, terkait dukungan kira-kira siapa saja pihak yang akan, Bu Happy libatkan dalam, pelaksanaan solusi tersebut? Jadi dalam mengajak, Iya. berbicara dan itu. Iya, mungkin yang bisa saya ajak, diskusi atau bekerja sama,
mungkin tadi wali kelas, kemudian juga guru BP, dan tentunya saja orang tua mungkin, Bu. Iya. Iya, iya betul sekali Bu Happy. Jadi Bu Happy akan melibatkan dan membutuhkan dukungan dari wali kelas, BP, dan orang tua untuk mengatasi masalah anak tersebut ya yang suka tidur di kelas saat mata pelajaran. Iya. Nah, Bu Happy, kira-kira kapan waktu yang tepatnya nih untuk menerapkan atau untuk mulai mengajak berbicara anak tersebut? Kapan waktu tepatnya? Hari apa gitu? Mungkin insya Allah mungkin minggu-minggu ini, Bu. Mungkin besok akan saya coba menerapkan rencana tadi, Bu. Secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Ya, untuk mengingatkan terkait pelaksanaan rencana tersebut. Jadi ada orang nggak Mungkin yang yang bertugas untuk mengingatkan? ya paling saya mungkin bekerja sama, berkoordinasi dengan wali kelas, itu mungkin yang bisa mengingatkan saya. Saya akan ngobrol mengenai anak tersebut, kemudian saya akan menyampaikan juga rencana saya, dan nanti mungkin wali kelas yang bisa mengingatkan saya, Bu, begitu. Iya. Mantap sekali Bu Happy idenya ya dan solusinya gitu ya. Terkait Bu Happy akan menghubungi wali kelas agar beliau mengingatkan Bu Happy kapan waktu untuk mengobrol bersama anak tersebut. Nah, Iya. tidak terasa ya Bu Happy kita sudah berada di penghujung waktu nih Bu Happy. Iya. Nah, kira-kira dari hasil pembicaraan kita kali ini apa yang Bu Happy dapatkan? Ya, alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu, saya menemukan solusi begitu atas masalah saya gitu. Itu Bu, alhamdulillah sekali. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu sehingga saya bisa menemukan solusinya, Bu. Asalnya tidak terpikir, sudah terpikir sih, tetapi belum yakin gitu. Tapi sekarang setelah ngobrol dengan Ibu, saya menjadi lebih yakin dan mantap untuk melakukan rencana itu. Ya, alhamdulillah Itu, Bu Bu. Happy, saya juga merasa bersyukur karena Bu Happy sudah menemukan solusi atas masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira setelah Bu Happy nanti menerapkan solusi tersebut, kapan kita akan ngobrol lagi nih Bu Happy? Siap. Mungkin saya akan melaksanakan rencananya minggu ini. Jadi saya nanti akan ngobrol lagi dengan Ibu seperti apa progresnya mungkin minggu depan, Bu. Nanti Ibu saya Iya, WA ya. ya siap. Semoga solusi yang Bu Happy tawarkan kepada anak itu berhasil ya Bu Happy dan nanti kita bertemu minggu depan dengan cerita tentang keberhasilan Bu Happy dalam menangani masalah anak tersebut. Ya, Iya, sampai jumpa siap. Bu Happy. Sampai jumpa. Terima kasih ya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah, lanjut ya Teh ya. Siap. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bu Yusur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Happy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Happy. Iya, Gimana Bu Happy? Sehat? alhamdulillah saya juga sehat. Ini Bu Isur, waktu itu Bu Isur mengatakan ada sesuatu yang ingin kita diskusikan. Nah, sekarang mumpung saya ada waktu kurang lebih 15 menit, mari kita diskusikan bersama apa yang menjadi masalah Bu Isur. Masalahnya apa Bu? Ayo kita berdiskusi sekarang. Iya, ini Bu Happy kemarin kan sesudah kita pembelajaran berdiferensiasi yang modul 2 berapa gitu ya lupa lagi. Nah, saya setelah memahami materi tersebut, saya coba terapkan di sekolah ya Bu Happy.
Iya. Nah, tentang itu. Jadi masalah diskusinya tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di Iya. sekolah. Oh, jadi masalah yang ingin Ibu sampaikan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Iya. masalahnya gimana, Bu? Nah, setelah saya mulai menerapkan dan mempersiapkan ya Bu Happy, dari mulai pertama itu kan ada diagnostik awal, Iya. mengetahui gaya belajar siswa lewat akun Aku Pintar itu. Terus Mhm. saya sudah menyiapkan LKPD juga ya Bu Happy, Iya. ya untuk siswa 3 kategori itu berdasarkan asesmen awal. Namun ternyata dalam prosesnya Mhm. ada yang anak itu mereka semua aktif Bu Happy. Iya. Seperti di akhir ya, ketika ada asesmen akhir, mereka seperti kurang memahami materi Mhm. pembelajaran. Nah, saya juga tidak mengerti itu kenapa gitu. Jadi, mereka aktif tapi kok tidak memahami pembelajaran karena berdasarkan hasil ulangannya, ya ada sih yang bagus, cuman kebanyakan pertengahan antara 60, 70, bahkan ada yang 50 gitu hasilnya. Terus permasalahan yang kedua, ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, saya itu seperti berjalan sendirian gitu, Bu Iya. Happy, karena anak-anak mungkin merasa baru gitu. Jadi, nah saya ingin nah itu Bu Happy masalahnya. Iya, jadi masalah Ibu berarti yang pertama sudah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sudah persiapannya kalau saya dengar tadi persiapannya sudah matang, namun hasilnya mungkin belum sesuai harapan ya, Bu? Iya, Iya, ditambah lagi mungkin masalah yang kedua, baru Ibu saja yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi berdasarkan yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira hasil seperti apa yang Ibu inginkan setelah kita berdiskusi kali ini? saya ingin hasilnya itu ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi selain anak aktif dan interaktif di kelas, saya juga ingin hasilnya itu ya Bu Happy, hasil di akhir itu nilainya bagus gitu, saya inginnya seperti itu. Jadi saya ingin selain memahami materi mereka aktif dan sebagainya, ya saya ingin hasil ulangannya bagus. Kemudian saya juga ingin pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan secara maraton dari kelas 7, 8, dan 9 gitu. Jadi supaya anak-anak, oh ini nyambung gitu. Seperti itu Bu Happy. Iya, kalau saya simak tadi berarti Ibu ingin hasilnya bagus dan serta pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan oleh semua guru mungkin ya. Eee, Iya. Menurut Ibu yang disebut nilainya bagus itu berada di rentang berapa gitu? Menurut Ibu yang dikatakan siswa itu nilainya bagus, terus kemudian berhasil dalam pembelajaran, itu berada di rentang nilai berapa? Rata-rata atau apa mungkin? Kalau misalnya ingin semua anak nilai 100 sepertinya nggak Hmm, mungkin ya Bu Happy. iya, Tapi, yang terbagus menurut saya yang ideal itu ya adalah, tingkat atas misalnya 5 sampai 10 orang gitu. Jadi terus yang menengah ada misalnya 10 orang, yang bawah ada 5 orang. Nah kemarin itu, yang mencapai nilai bagusnya itu cuma 2 orang, mhm, kemudian yang nilai tengahnya ada 10 orang. Nah iya, kebanyakan itu yang bawah. Nah itu masalahnya kemarin itu Bu Happy. iya. Jadi menurut Ibu, pembelajaran itu berhasil jika, eee, banyak siswa atau murid yang mendapat nilai yang bagus begitu tadi di Iya. antara 5 atau 10 orang mungkin begitu ya? Iya, dari yang Ibu sampaikan barusan, kira-kira sudah terpikir nggak, ada rencana tidak untuk bagaimana caranya untuk mencapai, hal tersebut? Ini Bu Happy saya kemarin sudah memikirkan rencananya bagaimana gitu ya. Saya berpikir, bagaimana caranya, googling, saya mencari di Google bagaimana caranya meningkatkan, pembelajaran supaya anak-anak, mereka atraktif, mereka juga lebih, mengerti gitu tentang materi. Pertama, mungkin saya akan melakukan lebih ke memberikan instruksi yang mudah dimengerti oleh anak-anak, Iya, Bu Happy. iya, Karena ternyata berdasarkan, proses kemarin,
mungkin saya agak kurang dalam memberikan instruksi gitu. Nah, itu yang pertama yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, terkait guru-guru itu, mungkin saya akan mengajak ngobrol mereka, tapi bukan dalam forum resmi, begitu Bu Happy. Iya, rencana yang bagus ya Bu Isur. Berarti tadi yang pertama memperbaiki instruksinya agar lebih mudah dipahami oleh murid mungkin ya. Yang kedua nanti mau mengajak ngobrol rekan guru meskipun bukan di forum yang tidak resmi. Nah, tadi untuk menjalankan rencana tersebut, adakah mungkin tantangan atau hambatan yang akan terjadi mungkin yang sudah Ibu perkirakan? Pasti ada ya Bu Happy, kalau misalnya kita mempunyai rencana itu tantangan dan hambatan, pasti ada. Saya sudah memikirkannya, mungkin dari anak-anak kemarin saya udah mencoba menerapkan di 2 kelas ya Bu Happy, dan lumayan berjalan lancar. Nah, untuk kelas-kelas yang lain, ini keburu asesmen akhir, jadi belum saya terapkan. Ternyata ketika sudah saya terapkan di 2 kelas itu lumayan berhasil, jadi saya semangat untuk mencobanya di kelas yang lain. Walaupun sebenarnya kemarin berhasil karena kelasnya terhitung aktif tapi diam gitu. Jadi mereka aktif tapi bukan aktif bermain tapi aktif belajar. Nah, kemudian hambatan dari segi guru ketika saya mau mengajak ngobrol itu mungkin soal waktu Bu Happy. Iya. Baik. Ya tentu saja ya setiap apapun yang akan kita lakukan pasti akan ada hambatannya. Tapi menurut Ibu kira-kira bagaimana untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut? Apakah sudah terpikir seperti apa solusinya untuk menghadapi hambatan tersebut? Terkait masalah saya akan berbicara dengan guru sesama mapel, kan ada 3 orang ya, jadi dengan saya itu ada 3 orang. Kemarin saya sudah memikirkan tentang waktunya Bu Happy, mungkin setelah asesmen akhir. Jadi setelah 7 hari kan ya, 6 hari dilaksanakan asesmen akhir minggu ini, mungkin setelah itu saya akan melakukan pembicaraan gitu, ngobrol. Iya, solusi yang tepat mungkin ya pilihan Ibu untuk mengatasi tantangan tadi. Terus selanjutnya kapan rencana itu mau Ibu laksanakan? Rencana tepatnya mungkin minggu setelah asas itu kan kita ada waktu untuk remedial dan pengolahan nilai ya Bu Happy. Nah, di situ biasanya rekan sesama mapel itu berkumpul. Jadi kita membahas tentang rentang nilai gitu. Jadi kira-kira batasan nilai tertinggi, batasan nilai terendah, biasanya berkumpul sesama mapel. Nah, jadi waktunya di situ semua bisa berkumpul. Jadi pas gitu waktunya Bu Happy saat pengolahan. Iya, pilihan waktu yang tepat mungkin ya Bu menurut saya. Kebetulan kita akan menghadapi PSAS sekarang ya, terus ada waktu bebas. Nah Ibu, barangkali kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Ibu agar selalu melakukan hal tadi yang sudah direncanakan oleh Ibu? Kira-kira adakah orang yang bisa mengingatkan Ibu? Ada tidak Bu? Mungkin teman saya yang kelas 7 itu. Jadi saya kemarin kan udah ngomong, "Neng, nanti kita kumpul ya, kita ngobrol-ngobrol ya pas pengolahan nilai. Terus nanti ingatkan saya kalau saya lupa." Jadi saya udah WA ke guru kelas 1. Jadi dia usianya di bawah saya, masih junior. Jadi kemarin saya titip, saya biasanya kan lupa. Nah, saya udah prepare. Jadi agar mengingatkan saya ketika ngobrol itu jangan ngobrol kemana-mana, ngebahas itu gitu. Soalnya kalau udah ngobrol biasanya suka kemana aja itu Bu Happy. Jadi lupa yang tentunya. Iya. Alhamdulillah ya ada teman yang bisa diajak berkolaborasi barangkali untuk memecahkan permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Ibu mudah-mudahan Ibu bisa merealisasikan apa rencana yang sudah Ibu buat tadi. Nah, Ibu tidak terasa waktu sudah berada di penghujung nih sepertinya. Iya, Bu Happy. Nah,
Ibu, kira-kira setelah kita tadi berdiskusi gitu, kira-kira apa hasil yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Alhamdulillah setelah barusan ngobrol-ngobrol ya kita Bu Happy, saya jadi menemukan. Kemarin memang saya sudah menemukan solusi, tapi kali ini untuk rencana aksinya saya menjadi lebih tepat lagi. Oh, ini yang akan saya lakukan. Jadi lebih terperinci. Kemarin masih samar-samar mungkin Bu Happy. Nah, setelah ngobrol dengan Bu Happy, saya merasa yakin bahwa rencana itu harus diterapkan, diimplementasikan. Begitu Bu Happy. Iya, alhamdulillah. Selamat menjalankan rencananya. Semoga berhasil ya. Terima Nanti kasih Bu Happy. ya, nanti kita bertemu lagi ya Bu untuk menceritakan seperti apa hasil dari rencana yang sudah Ibu buat tadi. Saya sudah tidak sabar nih mendengarkan keberhasilan Ibu. Ibu, Ya, terima kasih Bu sepertinya Happy. waktu kita sepertinya sudah habis. Saya mau ke kelas nih, Bu. Iya. Terima kasih ya sudah berbagi dengan saya, sudah percaya kepada saya untuk berbagi permasalahan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa nanti di berikutnya setelah rencana Ibu dilaksanakan ya, Bu. Iya, saya juga ingin menghaturkan banyak-banyak terima kasih karena Bu Happy sudah bersedia mendengarkan dan meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya, Bu Happy. Terima kasih juga. Iya, Sampai jumpa. sama-sama. Assalamualaikum, sampai jumpa nanti ya, Bu. Waalaikumsalam, Bu Happy. Kesimpulan, barusan saya sudah melakukan praktek coaching. Pertama video saya menjadi coach, kemudian yang kedua adalah video saya menjadi coachee. Nah, kesimpulan dari praktek coaching sesama guru bahwa coaching antar rekan sejawat memberikan manfaat signifikan. Melalui bantuan coach, guru dapat mengatasi tantangan perubahan, mengidentifikasi perbaikan, memperkuat budaya kolaborasi, dan mengembangkan keterampilan pengajaran serta kepemimpinan. Coaching juga mendorong pertukaran pengalaman untuk pembelajaran. Kesimpulannya, dari praktek coaching sesama guru dapat disimpulkan bahwa coaching antar rekan sejawat memberikan manfaat signifikan. Melalui bantuan coach, guru dapat mengatasi tantangan perubahan, mengidentifikasi perbaikan, memperkuat budaya kolaborasi, dan mengembangkan keterampilan pengajaran serta kepemimpinan. Coaching juga mendorong pertukaran pengalaman untuk pembelajaran kolaboratif yang positif di seluruh sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak.